Nabi Muhammad SAW bersabda, al ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Ketika kita sedang bingung dalam kegelapan tentang hukum agama, ya kita bertanya kepada ulama. Jangan dulu langsung kepada Al-Quran dan hadis. Takut nanti salah pemahaman. Contoh, ada orang awam, dia ingin tahu tentang hukumnya zina. Kemudian dia langsung membaca Al-Quran dan mengartikan Al-Quran yang tertera, wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Karena dia salah paham, salah pemahaman. Oh, berarti kalau zina itu jangan didekati, kalau dilakukan boleh. Itu gara-gara orang tidak bertanya kepada ulama. Nah, ketika ulama memberikan pemahaman kepada umat, harus 3 perkara. Yang pertama, mengajak, bukan mengejek. Merangkul, tapi tidak memukul. Memberikan argumen, jangan sentimen. Mengapa Nabi Muhammad SAW dalam dakwahnya berhasil? Kenapa? Akhlaknya yang mulia. Ketika dia memberikan ucapan dengan tingkah lakunya, penuh dengan kasih sayang. Tidak mudah untuk mengkafir-kafirkan. Tidak pula mudah untuk membid'ah-bid'ahkan. Sekarang kan sudah banyak. Dikit-dikit kafir, dikit-dikit syirik, dikit-dikit bid'ah. Kita semua harus mengkaji, apa sih definisi syirik? Apa sih definisi bid'ah? Syirik itu adalah perbuatan yang menyekutukan sesuatu dengan selain Allah. Itu syirik. Orang yang mengakui dalam dirinya ada kekuatan selain Allah. Baik dalam ucapan ataupun keyakinan dalam tingkah lakunya. Itu dikatakan syirik. Jadi jangan sampai dikit-dikit syirik. Bahkan ada yang lebih parah lagi, dikit-dikit bid'ah. Bid'ah Islam itu tidak ada hukum bid'ah. Orang bertanya, bagaimana hukumnya maulid, bagaimana hukumnya tahlil? Jangan mengatakan bagaimana hukumnya. Dia jawab hukumnya bid'ah. Islam itu tidak ada hukum bid'ah. Yang ada itu adalah haram, halal, makruh, dan mubah. Kita harus cerdas dalam menyingkapi seperti ini. Ketika ada orang maulid Nabi, kita bertanya, apa sih yang dikatakan bid'ah itu? Sesuatu perkara yang diada-adakan atau yang tidak ada dari Rasul, itu bid'ah. Yaitu perbuatan, bukan hukum. Kita sebelum menghukumi perbuatan tersebut, kita kaji dulu dalamnya. Seperti orang mengkaji, zaman Rasul tidak ada pesantren. Sekarang ada pesantren, kita kaji dalamnya pesantren itu apa. Banyak pengajian, membedah tentang hukum-hukum. Nah, ketika orang membedah tentang masalah maulid Nabi, kita langsung jangan mengatakan bid'ah, menghukumi bid'ah. Islam itu tidak hukum bid'ah, tidak ada. Kita kaji dalamnya maulid itu apa. Yang pertama, di dalam maulid itu adanya silaturahmi. Apakah silaturahmi itu diperintah? Itu suatu perintah. Yang kedua, di Islam, di dalam maulid Nabi, itu tertera, terlihat, ada sedekah, membacakan sejarah-sejarah Nabi, bertawasul, mendoakan. Itu kan satu perintah dari Allah dan Rasul. Nah, itu baru dihukumkan. Jangan langsung dibid'ahkan. Ya, oleh karena itu, kepada sahabat-sahabatku sekalian, sudah banyak pemahaman-pemahaman seperti itu. Kita jangan langsung diambil, ditelan mentah-mentah. Makanya, kalau kita ingin kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, bertanya dulu kepada ulama, supaya nggak gagal paham. Orang berpendapat, oh ini bid'ah, ini syirik, ini khurafat. Tanya dulu sama ulama, bagaimana definisi yang dikatakan bid'ah, definisi yang dikatakan syirik, dan definisi dikatakan khurafat. Nah itu, yuk kita sama-sama, kita sebagai orang awam, orang muslim, orang Islam, harus cerdas cara menyingkapinya. Dan ulama juga ada, ataupun ustadz yang ceramah, ya kita suka nonton di media sosial, belum tahu mana itu firman, ada sabda dan ada kata-kata.
Orang ceramah mengatakan, Allah mengatakan dalam Al-Quran. Allah itu tidak berkata, tapi Allah itu berfirman. Nabi bersabda, yang berkata itu manusia biasa seperti kita. Karena yang namanya kata-kata, ada salahnya, ada bohongnya. Tapi kalau firman dan sabda, sudah jelas. Itu dibuktikan kebenarannya. Ya, sahabat-sahabatku, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.